yang sangat kuat, kita mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita juga insya Allah akan mendapatkan nafahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ba'aisyun qawiyun, al-hidayah dan nafahat pengertiannya agak sama. Untuk itu kita mereview kemarin pada pengajian yang lalu, kita disebutkan ya, i'lam anna awalat tariq ba'isun qawiyun yukdafu fi qalbil aidi yus'iju wa yuqlikuhu wa yattakhudhu ala ikbari Allahi wa daril akhirah. Jadi dalam pengajian yang lalu kita diingatkan, ketahuilah i'lam anna awalit tariq, seseorang yang tersentuh hatinya kepada tariq, ya, tariqoh, yang tersentuh hatinya menuju Allah, yang tersentuh hatinya untuk berbuat baik, disebutkan di sini adalah ba'isun qawiyun. Seseorang itu ada panggilan yang sangat kuat di dalam hatinya. Ba'is, inna ma bu'istu, ba'is. Jadi ada kekuatan. Pakai teorinya psikologi ini, orang yang psikologi itu namanya the struggle striking force. Jadi ada perjuangan, daya dobrak psikologi yang sangat kuat. Di situ disebutkan yukdafu fi qalbil abdi yus'ijuhu wa yuktilhu wa yakhudhu ala ibari Allahi wa daril akhirah. Setelah mendapatkan panggilan Allah tadi, maka dia langsung bangkit, tidak berpikir panjang. Kemudian dia bergetar hatinya, ya, dan di dalamnya itu terus cemas, risau terhadap undangan ini. Ya, ini tergantung kita semua. Antar manusia berbeda. Ada yang dipanggil Allah itu biasa, ada yang dipanggil Allah itu mikir-mikir, ada yang dipanggil Allah itu langsung. Nah, orang yang qawiyun ba'isun dan dia kemudian akni hadal ba'is, ya Allah saya memenuhi akni hadal ba'is, saya memenuhi undangan ini, maka di situ adalah disebut seseorang itu mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Nah, itu yang kemarin. Karena itu jangan menunda, dan orang yang menunda ini biasanya undangan tidak akan datang dua kali. Ini yang kemarin. Kemudian kita lanjut, para syalikin rahimakumullah dan para sahabat-sahabat saya seluruh Indonesia yang mengikuti acara pengajian hari ini dalam mengaji kitab Adabus Suluk lil Murid. Jadi adabnya orang yang suluk dan seorang murid dalam mencari Allah itu kayak apa. Dan ini masih awal-awal. Nah, para salikin rahimakumullah, saya lanjutkan. Wa hadzal ba'isu min junudillahil batinah wa huwa min nafahatil inayah wa a'lamal hidayah wa kasirun ma yuftahu bihi alal abdi inda taqwifi wa targhibi wa taswikin wa inda nadhari ila ahlillah ta'ala wan nadhari minhum wa qad ya'u biduni sabab. Artinya wa hadzal ba'is min junudillah. Jadi undangan ini, sentuhan ini, keresahan yang diundang Allah ini, yang itu bersemayam di dalam hati kita, wa huwa min jundillah batinah. Ini sesungguhnya adalah jundullah. Ini adalah
tentara Allah yang batinah, yang secara sir, yang secara sembunyi, yang secara diam-diam menjelma kepada diri kita. Jadi saya katakan wa hadzal ba'is min junudillah al-batinah. Jadi ini sesungguhnya adalah tentara Allah yang menghantarkan undangan kepada kita secara tersembunyi, diam-diam. Jadi tergantung pada kita, Bapak Ibu sekalian, para salikin, mau memenuhi undangan ini tidak? Ya. Apa? Kalau sudah tersembunyi merupakan tersembunyi itu mengundang kita, disebutkan, diteruskan wa huwa min naftatil inayah wa a'lamul hidayah. Jadi ketahuilah para sahabat, para salikin rahimakumullah, orang yang memenuhi undangan itu wa huwa min naftatil inayah, maka sesungguhnya ini adalah pertolongan Allah. Wa a'lami hidayah, dan ini adalah tanda-tanda hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya buat kita, ketika diundang untuk menuju Allah, ketika diundang, dibisikin oleh malaikatnya Allah tadi, jundullah itu, hati kita bergetar atau tidak? Apakah hati kita itu berontak? Apakah hati kita itu menolak? Apakah hati kita itu kemudian langsung cancut taliwondo berdiri, saya akni hadzal ba'is, ya Allah saya hadir dan saya lakukan dan saya memenuhi undangan. Seperti halnya kalau kita lagi umroh dan haji, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku hadir memenuhi undangan. Dan ini tidak semuanya mempunyai karakter, mempunyai kelembutan hati untuk bisa memenuhi itu. Karena itu di dalam ilmu thariqah yang pertama kali dikerjakan adalah zikir latifah. Jadi zikir untuk membersihkan mata hati kita di dalam jiwa-jiwa relung kita yang mempunyai panca indera yang sangat lembut. Agar apa? Agar yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan undangan. Bukan undangannya ke selatan, tapi kita hadir ke utara. Kita maunya ngaji, tapi kemudian belok kemana? Ini kan banyak kan, kadang-kala kita itu orang kalau sudah berangkat yang bagus haji itu pengajian, tahu-tahu saya mau mampir dulu sarapan. Lama-lama juga nggak jadi ngaji karena dia hatinya itu tidak lembut. Nah karena itu yang pertama kali yang kita harus bersihkan itu di hati. Latifatul ruh, latifatul qalbi, latifatul ruhnya, sirnya, khofi, afa, kemudian natikohnya dan jamil badan itu harus dibersihkan. Biar apa? Biar ini akni hadal ba'is, ya Allah saya memenuhi undanganmu yang dikirim oleh jundullah tadi, yang dikirim oleh para malaikat yang membisikkan hati, kamu harus menjadi orang baik, kamu harus memenuhi undangannya, kamu harus menuju Allah, jangan hanya memikirkan dunia, jangan hanya mengejar jabatan, jangan takut untuk tidak mendapatkan makan rezeki dari Allah. Jadi ini tidak semua loh ya, hatinya itu lembut untuk segera berbuat baik menuju Allah. Suluk, yaitu man salaka tariqan fi ilman falyatim fi ilman, barang siapa yang menempuh dirinya tariqah fi ilman man salaka ya falyatim fi tariqan ila jannah, maka orang itu akan dipermudah jalan menuju Allah. Tapi kalau hidupnya tidak pernah tersentuh untuk berbuat baik, zikir yang kuat, zikir dari A harus A+. Jangan puas zikirnya C, C nilainya kalau di kampus ya hanya sekedar C.
Begitu nanti lulus punya sarjana sebagai orang Islam, ya sekedar orang Islam, tapi tidak menjadi insan kamil sebagaimana orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu qalbus salim, insan kamil, dan di situ nanti ada su'ail basirahnya, ilmu yakinnya iya, ainul yakinnya iya, hakul yakinnya iya. Nah, hakul yakin inilah ilmu batin. Saya lanjutkan Bapak-Ibu, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati rahimahullah. Saya katakan bahwa min nafa'atil inayah. Ini pertanda anugerah. Anugerah itu tidak setiap saat. Wa a'lamil hidayah, dan ini adalah juga bagian dari hidayah Allah. Mau nggak kita itu mendapat hidayah? Oke. Saya lanjutkan. Wa kasirun ma yuftahu bihi 'alal 'abdi indal tahwifi. Ya. Orang itu mendapatkan qawiyun ba'isun, qawiyun itu wa kasiron, yaitu sebagian orang, kebanyakan orang itu muncul karena ketika seorang abdun itu indan tahwif, ketika mendapatkan ancaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahu-tahu kita itu susah, rezeki seret, naik pangkat ndak naik pangkat, ya, usaha ini enggak jalan, cemas, takut. Disinilah Anda akan diuji, kita akan diuji. Kita memenuhi terhadap Allah yang Maha Kuasa, atau kita tetap susah, cemas, bahkan mencari perlindungan kepada ta'aluknya itu kepada makhluk, bukan pada Sang Khaliq. Nah, seringkali banyak orang ketika susah, ketika ada ancaman hidupnya, baru ingat Allah. Tapi sebagian orang begitu nikmatnya diberikan, ini seringkali seperti itu. Nah, karena itulah di sini at-takwif, ketika mendapat ancaman. Ketika membaca Quran, katakan misalkan surat apa itu Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adrama Qari'ah yauma yakununa kal farasil wa takunul jibalu kahmin linil mafus. Jadi kalau sudah kiamat itu semua berserakan, gunung berterbangan kal anfus, seperti halnya kapas yang ditiup. Ya, di situ coba narun hamiyah. Kalau orang tidak baik di dunia, orang ahlul maksiat, orang tidak memenuhi undangan Allah, orang usia sekian tidak mencoba mendekatkan Allah, hanya sibuk urusan dunia, hanya sibuk menambah kekayaan, hanya sibuk menambah kemewahan, an-narun hamiyah, akan masuk neraka dengan api yang sangat menyala-nyala. Nah, itu cekek di dalam hati. Ya Allah, saya takut neraka. Nah, di situ kemudian maka dia melakukan akni hadal ta'is. Ya Allah, saya memenuhi undanganmu. Saya ingin dekat kamu. Saya ingin mendapatkan ridhomu. Saya ingin mendapatkan pangayoman, wusul, rengkuhanmu ya Allah. Oke. Tetapi juga buat tarhib, ketika dia itu ada harapan. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Fa inna yusran, inna yusran. Ya. Kemudian dia mendapatkan akan ada kemudahan. Siapa yang memberi kemudahan itu kalau tidak dari Allah? Maka di sini dia sebut targhib, dan dia adalah ada harapan. Oh ya Allah, ada nafas. Karena doaku saat kemarin, Engkau bukakan rezeki saya yang mampet ini ya Allah.
Saya sudah lama, terlalu lama menjadi eselon 4 ya Allah. Engkau bukakan meningkat ke eselon dari 3 itu kelima atau kedua ya? Kedua. Nah, di situ dia ada harapan. Ya Allah, karena Engkau lah saya ini. Bukan atasan saya mengangkat, bukan. Ini karena Engkau ya Allah. Karena itu mulai menyebutkan namanya, yaitu dia akan melakukan akni hadzal ba'is. Ya Allah, aku lakukan. Ya Allah, aku akan suluk. Ya Allah, aku akan torekoh. Ya Allah, akan lebih baik. Ibadah saya akan tingkatkan. Zikir saya hanya sehari berapa kali akan saya tingkatkan. Ketika membaca dan diberikan harapan-harapan di dalam Al-Quran dan juga oleh ayat-ayat hadis dan sebagainya. Itu disebutkan juga buat taswik, ya, dan dia ada kerinduan akhirat, ada kerinduan hidayah Allah, kasih sayang Allah, ada kerinduan terhadap kemurahan Allah. Nah, di situ biasanya orang itu kemudian ada harapan untuk memenuhi ba'isun qawiyun, yaitu undangan yang melekat dalam hatinya itu sangat kuat sehingga dia itu besar. Saya sebutkan wa inna dzari ila ahlillahi ta'ala wan nadhari minhum. Tetapi juga kadangkala ba'isun qawiyun itu nafahat inayah wal hidayah itu adalah muncul ketika dia orang itu nadhari ila ahlillahi ta'ala. Ketika kita memandang, ketika kita silaturahim, ketika kita ketemu min ahlillah, min auliyallah, min ulama. Ketika kita ketemu ulama khos gitu, ketika kita ulama sepuh, ulama di gunung yang dia tidak mengenal dunia politik, dunia ekonomi, tapi ahli ibadah, kita ketemu melihat wajahnya saja, kita itu yaitu wa indan nadhari ilallah, melihat wajahnya itu kita itu sudah tenang, sudah adem. Dan itu mengapa kita beberapa kali sowan kan kepada kiai. Nah, sowan ke kiai itu, ke ulama min auliyail khos itu, ya jangan kalau ada butuhnya. Saya tak ke kiai itu mau minta doa, hanya minta doa. Setelah kabul lah kalam balas salam, nggak ada pembicara, ditinggal begitu saja. Sebaiknya tidak, karena ini berserawungan atau berserawungan itu bersilaturahmi dengan ulama itu adalah min alamati nafahat inayah wa a'lamil hidayah, yaitu bagian dari nafahat, yaitu anugerah, inayah, yaitu pertolongan Allah, dan juga hidayah dari Allah. Wa nadhari minhum, kemudian setelah melihat wajahnya yang teduh para ulama, wajahnya teduh para mursyid, kalau yang teduh, wajahnya yang teduh para kiai, bunyai, maka dia wan nadhar minhum, maka dirinya itu merefleksikan di dalam diri kita itu untuk mengikuti tingkah laku para ulama itu. Dan yang terakhir, waqad yaqa'u bidunuhi sabab, tetapi seringkali ba'isun qawiyun itu tidak ada sebab. Tahu-tahu Allah membukakan pintu aja. Ini hidayah. Jadi nggak ada yang datang, tidak ada yang bisikin, tidak ikut ceramah, tidak ikut pengajian, belum ikut apa-apa, zikirnya hanya biasa-biasa, maka di situ tahu-tahu dia langsung cuk. Kadang-kala orang mendapat hidayah itu lebih alim daripada sok alim, yang sehari-hari orangnya kelihatannya hebat, tapi belum tentu dia hebat. Tapi dia karena belum dapat qawiyun ba'isun qawiyun, yaitu panggilan Allah secara
secara betul-betul. Para hadirin rahimallah, salikin rahimakumullah. Jadi ini yang kita sering rasakan. Ketika ada ba'isun min jundillah ini, apakah kita itu tergerak hati? Ya, mungkin yang pertama kerentek. Lama-lama dibiarkan, sudah niat tapi lupa. Bahasa Jawanya itu ketungkul dunia, ketungkul pekerjaan. Jadi ketutup lagi pekerjaan dunia, lupa lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya mengabaikan saja. Ah, apa itu? Yang ketiga, mungkin ada orang yang ada kerentet, tapi karena situasi, kemudian ya Allah, ini saya tak selesaikan dulu, ini masih bagus. Setelah selesai ini saya akan, nah ini alhamdulillah, berarti ada niat yang kuat. Nah, tapi kalau sudah bicara setelah ini saya selesai kok lupa, ya berarti hidayah itu tidak datang dua kali. Nah, yang keempat adalah tipologinya adalah orang yang langsung untuk memenuhi akni hadal ba'is, dan saya mengikuti, saya memenuhi undanganmu ya Allah. Oke. Saya lanjut, dan tadi sebutkan bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan ba'isun qawiyun itu ada yang tahwif, ada tarhib, ada taswik. Jadi ada yang karena ancaman, ada yang karena harapan, dan ada yang karena kerinduan terhadap akhirat. Saya lanjut. Wa ta'arrudu linnafahati ma'murun bihi wa muraghabun fihi wal intadharu wal irtikabu biduni ta'arrudil wal luzumil bab khumku wa ghabaru wa ghabawatun. Jadi disebutkan diri wa ta'arrudul linnafahat. Jadi kita diminta segera menghadap diri kita terhadap nafahat tadi, anugerah tadi. Kalau sudah hatinya bergerak, wa ta'arudu lil fatah. Jadi sebaiknya kita memenuhi undangan itu, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau niat baik itu nggak boleh tunda-tunda. Mengapa? Karena ini adalah ma'murun bihi wa mugharrabun fihi. Maka orang yang mendapatkan panggilan itu harus ma'murun bi wa mugharrabun fi wal indaru wal intidharu. Karena seseorang itu sebaiknya harus untuk segera dilakukan, diperintahkan dan dianjurkan. Ya. Disebutkan ini wal intadhur wal idra bidunin ta'arudil wal luzumil bab humkun wa ghabakun. Banyak di mana-mana SBMPTN ada 50-an lebih yang masuk, ada yang kedokteran USMU, ada yang ITB. Ya, saya lanjut ya, masih ada yang telepon penting, lupa nggak di mute. Oke. Adapun orang yang sedangkan menunggu dan mengharapkan naik ke tingkat tinggi, ya, tanpa menghadapkan diri dan berdiam di pintu Allah, kan? Itu bidun atau wijul bab humkun, itu adalah orang yang bodoh, wa ghabawatun, dan itu adalah orang dungu. Jadi begini, ini pengertiannya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Ini ada undangan dari Allah, baik dalam bentuk mimpi, dalam bentuk ajaan, dalam bentuk intuisi, tapi dia diam saja, tidak ada ikhtiar untuk menjemput itu. Di situ pun padahal
di situ disebutkan wa'darut nafakat. Orang kalau sudah ada panggilan untuk ikut suluk, ikut torikoh, untuk pengertian khusus ya, dan pengertian umum itu salik itu suluk untuk menuju Allah, sedikit meninggalkan urusan dunia ya. Memang dunia tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh, tapi jangan ketungkel dunia. Imam Ghazali mengatakan harta itu, kekayaan itu cukup di tangan, tidak usah masuk hati. Waktu itu juga kita akan bawa, tidak kita akan bawa kalau kita tinggalkan. Apa yang kita hebatkan, jadi apa saja, jadi ibu saja. Kalau berjabatannya politik ini hanya 5 tahun, habis itu dipanggil lagi kok. Anda harus ikhtiar lagi. Maka jangan terlalu untuk hubudunnya. Jadi maksudnya itu di sini, jadi suluk dalam arti umum itu mulailah berjalan ke jalan Allah. Jangan terlalu kedonyon, jangan terlalu kekuasaan, sok kuasa, jangan terlalu sok hebat. Enggak, itu semua hanya sesaat. Jadi disebutkan walujumil bab, kalau orang itu hanya diam di depan pintu ya, diam aja nunggu ndoke blorok, nunggu durian runtuh, ya nggak teko-teko, nggak akan datang. Jadi harus ada ikhtiar, harus dibersihkan. Jadi kalau malam saya sebutkan sudah jam 2, jam 3 bangun, selimutnya dihapuskan, ya, AC-nya dimatiin. Kalau enggak nanti hanya ke kamar kecil, habis itu tidur lagi pakai selimut lebih enak dingin, karena sudah buang air, sudah enak. Tidur lagi subuhnya hilang. Kira-kira ada seperti itu enggak? Yang tertawa-tertawa ini pernah melakukan itu, ya. Nah, di situ enggak bisa, itu namanya waluzumun bab, menunggu sesuatu di depan pintu, enggak masuk-masuk. Niatnya suluk, niatnya torekoh, niatnya akan zikir lebih banyak lagi, niatnya akan sholat malam ditambah, niatnya sodakohnya ditambah, itu disebutkan humkun wa ghabawatun. Itu adalah perbuatan yang bodoh dan itu perbuatan yang dungu. Nah, kurang bodoh gimana? Ini sudah ada undangan di depan pintu, nggak gelem-gelem lebu. Lah ini ndak remah kalau orang Madura. Kepriben. Ayak-ayak wae itu kalau orang Sunda. Ada-ada saja kalau seperti itu. Nah, inilah yang disebut humkun wa ghabawatun. Ini adalah perbuatan yang dungu dan bodoh. Karena itu sahabat-sahabat saya, rahimahullah, kalau ada ba'isun qawiyun itu sebaiknya kita segera ya, jangan untuk ditunda. Apa saja perbuatan baik yang suluk ila Allah, perjalanan menuju Allah harus segera dilakukan, jangan ditunda. Saya lanjutkan, kaifa waqad qala alaihi salatu wassalam, bagaimana tidak seperti ini. Waqad qala, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradhu laha. Jadi apa? Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, inna li rabbikum fi ayyamin dahrikum nafahatin. Sesungguhnya Allah itu memiliki anugerah ya, ayyamin dahrikum nafaqatin, yang saat tertentu dalam tahun tertentu itu disebarkan. Sebar. Hidayah itu disebar. Ya. Disebar. Saat-saat tertentu. Karena itu mengapa tidak semua orang dapat hidayah. Tidak semua orang itu tergerak hatinya. Tidak semua orang mengerti tentang bahwa Islam yang lengkap itu ya syariah, ya akidah, ya tasawuf, ya syariat, ya thariqah, ya makrifat, ya hakikat. Dia itu biasanya hidayah itu nggak ada karena itu cukup syariat.
Dan itu tidak semua orang mendapatkan nafahat, tidak semua orang mendapatkan inayah, tidak semua orang mendapatkan hidayah, dan tidak semua orang